Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Pak Abdul akan menyampaikan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran video yang lalu, Pak Abdul sudah menyampaikan tentang operasi hitung bilangan bulat. Itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Kemudian bagaimana jika operasi hitung itu bergabung menjadi satu atau yang disebut operasi hitung campuran. Yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana urutan-urutan mengerjakannya. Oke, untuk cara mengerjakannya kita harus perhatikan urutan-urutan pengerjaan operasi bilangan campuran. Yang pertama yang harus kita perhatikan harus kita perhatikan jika ada tanda kurung, ini harus kita kerjakan terlebih dahulu karena ini tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian atau pembagian ini mempunyai level yang sama. Maka nanti jika ada keduanya, ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah yang lebih dahulu atau yang berada di depan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini juga satu tingkat dalam pengerjaannya, yaitu tingkat yang ketiga. Kemudian jika nanti ada pengurangan dan penjumlahan, maka yang harus dikerjakan adalah yang berada di posisi depan terlebih dahulu. Oke, lebih jelasnya Pak Abdul akan memberikan beberapa contoh soal dan cara pengerjaannya. Contoh soal yang pertama adalah 5 dikali negatif 4 dikurangi 3 ditambah 15 dibagi 3. Soal yang kedua, 20 ditambah negatif 5 kali 6 dibagi 3 dikurangi 15. Kemudian soal yang ketiga adalah 40 dikurangi negatif 20 dibagi 5 ditambah negatif 10. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita perhatikan. Untuk soal yang pertama adalah 5 dikali negatif 4 dikurangi 3 ditambah 15 dibagi 3. Cara pengerjaannya di sini karena ini bilangan campuran di sini ada operasinya ini bergabung, ada perkalian, ada ini pengurangan, penjumlahan dan pembagian. Ini namanya campuran. Maka yang harus kita perhatikan di sini adalah ini. Yang harus kita kerjakan pertama adalah yang ada di dalam kurung. Nah, kita lihat di sini, apakah ada tanda kurung di soal ini? Kalian ini ada, nah, ini negatif 4, negatif 3. Maka di dalam kurung ini harus kita selesaikan dulu, walaupun ini berada di posisi tengah. Ya, ini harus kita kerjakan dulu. Nah, sekarang negatif 4, negatif 3. Nah, kalau ada bilangan seperti ini, maka kita perhatikan kalau ada bilangan negatif, kemudian di sini di belakang juga bilangan negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian kita tinggal menjumlah 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 7. Nah, setelah ini kita kerjakan, maka bilangan-bilangan yang lain kita turunkan terlebih dahulu. Nah, 5 kita turunkan, kemudian yang ini tidak kita turunkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat, apakah soal yang kedua ini masih ada tanda kurung? Nah, di sini ada tanda kurung. Tanda kurung ini bukan tanda kurung yang berisi operasi bilangan, tapi tanda kurung ini hanyalah tanda kurung memisahkan bilangan negatif dengan operasi bilangan perkalian ini. Yang dimaksud dengan tanda kurung di sini itu tanda kurung yang di dalamnya ada operasi bilangan seperti ini. Jadi ini bukan tanda kurung yang dimaksud di sini. Ya. Jadi ini berarti tidak ada tanda kurung. Maka setelah ini tidak ada tanda kurung,
Maka kita lihat berikutnya adalah yang kedua, perkalian atau pembagian. Adakah perkalian dan pembagian di sini? Ini ada. Ini ada perkalian dan pembagian. Maka mana yang harus dikerjakan dulu? Nah, maka yang depan harus dikerjakan dahulu. Karena yang di depannya adalah perkalian, maka perkalian dikerjakan dulu. Nah, artinya 5 dikali negatif 7. Perkalian bilangan positif dan negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian 5 dikali 7 hasilnya 35, maka hasilnya negatif 35. Kemudian berikutnya adalah pembagian. Di sini masih ada pembagian. Ya, pembagian walaupun tempatnya di belakang. Penjumlahan tidak boleh dikerjakan dulu. Karena apa? Karena di sini masih ada pembagian. Pembagian adalah tingkat kedua, sedangkan penjumlahan tingkat ketiga. Maka tidak boleh mengerjakan penjumlahan dulu, tetapi harus mengerjakan pembagian dulu. Maka ini bilangan positif, 15 dibagi bilangan positif 3, maka hasilnya positif. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka setelah ini barulah penjumlahan ini kita turunkan. Nah, jika ada bilangan negatif ditambah positif seperti ini, maka hasilnya adalah lambangnya mengikuti bilangan yang besar. 35 lebih besar dari 5. Maka hasilnya adalah nanti negatif. Maka sama dengan negatif 30. Jadi soal nomor 1 ini, ya, soal nomor 1 ini hasilnya adalah negatif 30. Oke, lebih jelasnya untuk soal yang kedua, kita coba mengerjakannya soal yang kedua. 20 ditambah negatif 5 kali 6 dibagi 3 dikurangi 15. Nah, kita harus perhatikan di sini, apakah ada tanda kurung dalam soal ini? Nah, ini tanda kurung. Tanda kurung ini tadi sudah kami jelaskan bahwa tanda kurung ini adalah hanya pemisah bilangan negatif dengan operasi bilangan ini. Jadi bukan tanda kurung yang berisi operasi bilangan seperti ini, bukan. Maka ini bukan tanda kurung yang dimaksud, ini bukan. Maka ini tidak ada tanda kurung. Maka yang harus dikerjakan mana? Karena tanda kurung tidak ada, maka menuju ke tingkat kedua, perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat di sini. Ada perkalian, ada pembagian. Ada perkalian, pembagian di satu tingkat. Maka yang dikerjakan adalah yang depan, yaitu perkalian. Maka yang dikerjakan adalah negatif 5 kali 6. Nah, dengan positif tidak boleh dikerjakan terlebih dahulu, karena masih ada perkalian dan pembagian. Maka hasilnya nanti bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, 5 kali 6 sama dengan 30, berarti hasilnya negatif 30. Nah, setelah ini baru kita turunkan angka-angka ini. Nah, yang belum kita kerjakan, kita turunkan. Kemudian setelah ini, nah, kita lihat lagi. Level yang kedua, perkalian pembagian. Nah, ini masih ada pembagian. Maka tidak boleh mengerjakan penjumlahan dan pengurangan, karena di sini masih ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu pembagian. Maka ini harus dikerjakan dulu, walau posisinya di tengah. Nah, maka 30, negatif 30 dibagi 3. Nah, bilangan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 30 dibagi 3 sama dengan 10, maka hasilnya negatif 10. Kemudian ini kita turunkan lagi. Nah, yang belum ini kita turunkan lagi. Nah, setelah ini maka kita lihat di sini operasinya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan, pembagian, perkalian sudah selesai. Nah, maka caranya seperti ini. Pada pelajaran yang lalu sudah Pak Abdul sampaikan, bila ada bilangan positif ditambah jumlah, ditambah bilangan negatif, maka hasilnya mengikuti bilangan yang besar. Nah, maka ini hasilnya adalah 20 kurang 10, atau boleh cara seperti ini, disederhanakan dulu untuk lambangnya, ya, positif negatif ini, positif negatif, ini hasilnya negatif. Nah, maka jadinya negatif 10. Ini yang 20 kita turunkan, kemudian negatif 15 kita turunkan.
Jadinya 20 dikurangi 10. Nah, ini bilangan positif, bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif mengikuti bilangan yang besar, karena 20 adalah bilangan yang besar. Lambangnya positif, maka hasilnya 10. Kemudian negatif 15. Ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Nah, 15 dan 10. 15, 10 ini lebih besar 15, maka nanti hasilnya adalah mengikuti bilangan yang besar, yaitu 15. Sedangkan 15 negatif, maka hasilnya nanti negatif. 15 dikurangi 10, 5, maka hasilnya negatif 5. Soal nomor 2 jawabannya adalah negatif 5. Kemudian bagaimana soal yang ketiga? 40 dikurangi negatif 20 dibagi 5 ditambah negatif 10. Nah, kita perhatikan lagi di sini, apakah ada tanda kurung? Tanda kurung. Ini tanda kurung tadi sudah aku sampaikan, ini sama seperti ini hanya pemisah bilangan negatif, ini juga pemisah bilangan negatif ya, bukan ya, tanda kurung yang di dalamnya ada operasi, tidak ada, maka ini tidak ada tanda kurung. Karena tanda kurung tidak ada, maka kita lihat yang kedua, perkalian dan pembagian. Adakah perkalian pembagian? Adanya pembagian. Nah, makanya ini harus dikerjakan dulu walaupun posisinya di tengah. Maka negatif 20 dibagi 5. Bilangan negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka hasilnya negatif 4. Setelah itu kita turunkan negatif ini, ya negatif ini kita turunkan bersama angka 40-nya. Karena belum kita besarkan, kemudian ini juga kita turunkan. Setelah seperti ini ada bilangan 40 dikurangi negatif 4. Nah, ini ada operasinya tinggal negatif dan positif. Nah, berarti ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, tingkat yang ketiga. Karena penjumlahan dan pengurangan ini sama tingkatannya, maka yang depan didahulukan. Karena di sini adalah negatif, maka pengurangan nih didahulukan. Maka 40 dikurangi negatif 4. Nah, jika ada seperti ini kita rubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Kita sederhanakan negatif jadinya positif. Nah, kemudian 40 dan 4 kita turunkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini jika disederhanakan seperti tadi yang ada di sini, positif negatif, maka hasilnya negatif. Nah, maka 10. Kalau sudah seperti ini, maka ini penjumlahan pengurangan. Karena penjumlahan berada di depan, dikerjakan dulu 40 tambah 4 sama dengan 44. Kemudian ini digeser ke bawah, 44 dikurangi 10. Bilangan positif, bilangan negatif. Maka hasilnya mengikuti bilangan yang besar. 44 adalah lebih besar daripada 10. Maka hasilnya adalah positif. Positif 34. Di soal nomor 3 jawabannya adalah 34. Nah, demikian bagi yang sudah menonton video ini dan belum like, silahkan tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.